Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Kemarin pada video sebelumnya sudah Anda sampaikan bahwasanya orang-orang dari kaum Yahudi Bani Quraidah mereka telah berkhianat. Maka di sini terucaplah bahwasanya kemenangan akan datang di depan mata kita. Nabi SAW berkata, kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Maka sampailah di kisah di mana orang-orang kafir itu ada 5 orang yang berhasil meloncatkan dirinya ke parit tersebut, namun 2 di antara mereka terbunuh, yaitu Amr bin Wud dan Naufal. Maka sampailah di sini di ending dari perang Badar itu seperti apa? Apakah ending tersebut merupakan ending yang membuat kita bisa tersenyum, atau masih ada drama yang terjadi di balik ending dari perang Khandaq ini? Maka stay tune di video ini, maka akan meneruskan kisah dari perang Khandaq atau perang Ahzab. Stay tune. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa dari Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu pimpinan Quraisy yang bernama Naim ibn Mas'ud. Naim ibn Mas'ud ini adalah salah satu dari tokoh Quraisy. Dia itu seperti dutanya Quraisy. Dan tujuan dari Naim ibn Mas'ud datang ke kota Madinah tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena ia sangat benci luar biasa terhadap kaum muslimin. Lalu ia melempar anak panah yang di situ ada tulisan yang berisi, wahai muslimin, sampaikan kepada Muhammad kalau saya mau masuk Islam. Maka para sahabat memberikan jalan kepada Nuaim ibn Mas'ud ini untuk bertemu dengan Nabi SAW. Karena Nabi ibn Mas'ud ini melihat sudah 40 hari dikepung, sudah mengerahkan seluruh usaha, tapi tetap aja nggak tembus yang namanya benteng dari kaum muslimin. Termasuk Quraidah telah berkhianat, tetap aja mereka kesusahan untuk menembus. Maka ia pun berpikir bahwasanya mungkin ajaran Islam ini adalah ajaran yang benar, dan memang hakikatnya adalah ajaran yang benar. Lalu ia pun bertemu dengan Nabi SAW, di mana kondisi pasukan musuh lagi pada tidur beristirahat malam di sepertiga malam yang sangat gelap. Maka tanpa basa-basi, Naim bin Mas'ud mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu Naim berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tidak ada satupun pasukan musuh yang mengetahui akan keislamanku. Maka perintahkanlah apa saja untukku, maka saya akan lakukan. Lalu Nabi SAW menjawab, wahai Naim, kamu cuma 1 orang. Apa yang bisa kau lakukan? Bila kau mampu memecah belahkan mereka, pasukan musuh itu, maka lakukanlah. Maka Naim bin Mas'ud memiliki ide yang begitu cerdas. Taktiknya, tatkala Naim bin Mas'ud selesai dari kaum muslimin, maka ia balik kepada pasukan musuh. Ia menunggu musuh sampai awal pagi dan mendatangi Bani Quraidah. Maka ia mendatangi benteng mereka dan memanggil kepala sukunya, yaitu Ka'ab bin As'ad. Lalu ia diizinkan masuk ke dalam benteng Bani Quraidah dan berdiskusi dengan pembesar-pembesar Yahudi. Lalu terjadilah dialog setelah kaum Yahudi Bani Quraidah yakin akan kedudukan dan permusuhan Naim ibn Mas'ud terhadap Nabi SAW beserta agamanya. Lalu Naim ibn Mas'ud berkata, kita telah mengepung tempat ini selama 40 hari dan aku melihat Quraisy sudah merasakan kejenuhan. Andai kata mereka pulang hari ini, maka tertinggallah kalian sendiri di kota Madinah, dan pastilah dengan jumlah kekuatan kalian saja tidak akan mampu mengalahkan Muhammad. Terbukti sekarang kami 10.000 orang yang kami bawa beserta kalian yang berjumlah 1.000 ini tidak akan mampu mengalahkan Muhammad.
apalagi kalian sendiri. Maka orang-orang Yahudi, termasuk Ka'ab bin Malik, termasuk termasuk Ka'ab bin As'ad, mendengar realita tersebut, maka ia pun meminta saran. Maka Nu'aim bin Mas'ud memberikan saran, kalian meminta minimal 10 orang tokoh Quraisy tinggal bersama kalian di benteng ini dan pastikan agar mereka tidak menolak hal tersebut. Agar kalian bisa memastikan kalau Quraisy tidak akan pulang karena ada 10 pemimpin mereka yang berada di tempat kalian. Ini maksudnya bukan untuk menahan ya, bukan untuk ditahan, tapi hanya sekedar bergabung dengan pasukan kalian saja. Maka orang-orang Yahudi Bani Quraidah menganggap bahwasanya ini adalah ide yang bagus, ini adalah ide yang cemerlang. Maka setelah itu Nu'aim bin Mas'ud langsung mendatangi tokoh-tokoh Quraisy termasuk Abu Sufyan. Lalu terjadilah dialog setelah tokoh-tokoh Quraisy yakin akan kedudukan dan permusuhan Nu'aim bin Mas'ud terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta agamanya. Maka Nu'aim bin Mas'ud pun berkata mirip seperti perkataannya ketika di Bani Quraidah. Aku telah mendapatkan informasi bahwasanya Bani Quraidah akan memperbarui kesepakatan mereka dengan Muhammad, dan sebagai jaminan untuk Muhammad, mereka akan meminta 10 tokoh dari kalian. Maka Quraisy pun berkata, kalau apa yang Anda sampaikan ini benar, maka ini merupakan masalah yang serius, dan ini bukan hal yang mustahil terjadi. Tapi pada saat itu Abu Sufyan ragu dengan informasi tersebut. Maka Abu Sufyan bergegas menuju benteng Bani Quraidah untuk memastikan apa yang disampaikan oleh Nu'aim bin Mas'ud adalah informasi yang valid, adalah informasi yang benar. Lalu Abu Sufyan pun bertemu dengan pembesar-pembesar dari Bani Quraidah. Setelah mereka tahu bahwasanya yang masuk adalah Abu Sufyan, mereka membukakan pintu lalu berdiskusilah antara kedua belah pihak ini. Maka pembesar dari Bani Quraidah berkata, kalian tahu. Maka Abu Sufyan bertemu dengan pembesar-pembesar Bani Quraidah dan berkata, besok kita akan serang Madinah. Bukakanlah kami benteng kalian, maka kami akan masuk untuk menyerang. Kami menyerang dari arah perkemahan dan kalian menyerang dari benteng. Maka pembesar Bani Quraidah menjawab, kalian tahu kalau malam ini adalah malam Sabtu. Maksudnya pada kejadian ini hari Jumat malam. Maka dianggap ini adalah malam Sabtu. Dan besok hari Sabtu, dan di dalam agama kami Yahudi, hari Sabtu adalah hari yang tidak boleh berperang. Maka Abu Sufyan pun menjawab, kalau begitu kita mulai menyerang pada hari Ahadnya. Maka pembesar-pembesar Bani Quraidah tersebut menyetujui hal tersebut, tapi dengan syarat, yaitu menyerahkan 10 tokoh Quraisy untuk menjadi pasukan benteng Bani Quraidah. Maka Abu Sufyan berkata dalam hatinya, Nu'aim benar. Maka pada malam harinya yang sangat gelap dan sangat dingin tersebut, Abu Sufyan mengumpulkan seluruh pasukan Quraisy untuk bermusyawarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwasanya taktik dari Nu'aim bin Mas'ud adalah taktik yang sangat tepat dan berhasil. Dan tatkala melihat situasi pasukan musuh hari itu, di hari-hari sebelumnya, pasukan musuh menyerang tanpa henti, tapi untuk hari ini, hari di mana Nu'aim beraksi, tidak ada peperangan. Maka Nabi SAW butuh informasi terkait apa yang terjadi pada pasukan musuh tersebut. Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, siapa yang berangkat menuju pasukan musuh, maksudnya memata-matai ya, dan mendatangkan berita kepada kami sehingga kami mengetahui perkembangan pasukan musuh, maka baginya surga. Nabi SAW ini mengumumkan pengumuman ini di depan para sahabatnya. Dan pada waktu itu malam dingin gelap sekali. Dan ada angin yang bertiup berhembus dengan cukup kencang sehingga membuat suasananya menjadi lebih dingin. Suasananya menjadi lebih geripi lah kalau bahasa sekarang. Maka karena letihnya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, baik dari sisi fisik dan juga mental karena penyerangan yang tiada henti-hentinya, para sahabat semuanya diam dan tidak ada yang menjawab. Maka Nabi SAW mengulangi perintahnya sebanyak 3 kali, maka para sahabat pun masih saja tidak ada yang melaksanakan perintah tersebut karena saking letihnya mereka.
dan karena mencekamnya suasana pada malam hari itu. Maka melihat kondisi seperti itu, Nabi SAW berjalan di antara para sahabat, dan tiba-tiba kaki dari Nabi SAW menyentuh kakinya Hudzaifah bin Yaman. Maka Nabi SAW berkata, "Siapa ini?" Maka ia menjawab, "Hudzaifah, wahai Rasulullah." Maka Nabi SAW berkata, "Berdirilah wahai Hudzaifah." Maka Hudzaifah pun pergi menuju pasukan musuh tersebut, dan Nabi SAW meninggalkan pesan kepada Hudzaifah, dan beliau berkata, "Pergilah menuju pasukan musuh dan ambil informasi mereka, serta jangan lakukan apapun kecuali hanya sekedar mengambil informasi dari mereka." Di sini teman-teman sekalian, Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah bin Yaman, ini beliau memiliki fadilah yang luar biasa. Salah satunya ini, yaitu memata-matai pasukan musuh tatkala perang Khandaq. Yang kedua adalah beliau termasuk menjaga rahasia Nabi SAW tatkala Nabi SAW memberitahu siapa blacklist, bahasanya blacklist dari orang-orang munafik yang ada di Madinah. Maka Hudzaifah pun berkata di dalam ceritanya, jadi di lain waktu Hudzaifah bercerita ketika beliau disuruh oleh Nabi SAW untuk mata-matai orang-orang kafir, ia berkata, "Demi Allah, waktu itu sangat dingin dan aku tidak memiliki pakaian yang melindungi kecuali selimut kecil milik istriku. Yang selimut kecil tersebut tidak bisa menutupi betis dan kakiku. Maka pada saat saya mengiyakan perintah dari Nabi SAW, waktu saya mulai jalan, subhanallah, demi Allah, tiba-tiba saya merasa seperti di dalam ruangan yang sangat hangat. Dingin yang saya rasakan hilang, takut yang saya rasakan hilang. Lalu aku pun menuruni parit itu sendirian menuju pasukan musuh. Dan malam itu angin berhembus dengan sangat kencang dan sangat dingin. Apalagi seperti kita ketahui bahwasanya Jazirah Arab itu tatkala mereka memasuki musim dingin, itu dingin sekali pada malam hari. Aku melihat di pasukan musuh ada api unggun yang besar, dan di sekitarnya terdapat ada beberapa orang-orang yang memiliki postur tubuh yang besar. Mereka sedang berkumpul untuk menghangatkan tubuh-tubuh mereka dengan api tersebut. Dan saat aku mendekati ke situ, tiba-tiba aku melihat ternyata ada orang yang sedang mendekat-dekatkan tangannya dengan api. Setelah aku lihat ternyata ia adalah Abu Sufyan, pemimpin dari pasukan musuh. Maka pada saat tersebut Abu Sufyan berkata, "Berkumpullah di sekitarku." Akhirnya semua orang pun berkumpul. Semua orang pasukan musuh ya. Mereka semua berkumpul, dan sebelum mereka berkumpul, akulah orang pertama yang tiba di situ beserta beberapa orang Quraisy. Maka waktu saya lihat Abu Sufyan, saya sudah menyiapkan anak panahku, yang mana seandainya aku panahi Abu Sufyan maka tewaslah ia. Jadi jarak antara Hudzaifah bin Yaman dengan Abu Sufyan itu sangat dekat. Masih bisa dijangkau dengan anak panah. Mungkin hanya beberapa meter saja. Jadi masih bisa dipanah, dan kalau seandainya dipanah Abu Sufyan itu maka ia tewas seketika. Lalu Hudzaifah bin Yaman teringat dari pesan Nabi SAW, jangan lakukan apapun kecuali hanya mengambil informasi dari mereka. Lalu orang-orang berkumpul di sekitar Abu Sufyan, dan aku duduk bersama mereka. Lalu Abu Sufyan berkata, "Ini adalah malam penentuan, maka untuk setiap orang pastikanlah siapa yang ada di sebelahnya, agar tidak ada musuh di sekitar kita." Maka aku sempat bingung. Ini kata Hudzaifah di dalam ceritanya ya. Maka dengan pertolongan Allah, aku pun segera bertanya kepada orang yang berada di sebelahnya dari berbagai sisi. Tapi mereka lupa bertanya siapa saya. Jadi ia bertanya kepada sisi kanannya, mereka bertanya kepada sisi kirinya, tapi mereka berdua ini lupa bertanya kepada Hudzaifah tersebut. Masya Allah. Lalu Abu Sufyan berkata, "Apa yang kita lihat dan rasakan dari cuaca dan kesulitan menembus Madinah ini mengharuskan kita untuk balik, mengharuskan kita untuk pulang. Maka malam ini pulanglah." Seketika tanpa menunggu lagi, langsung mereka semua bubar agar keputusan tidak berubah kembali. Dan mereka memang sudah mengharapkan itu. Lalu aku pun balik ke arah muslimin,
sampai tiba di kemahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu itu, tatkala Hudzaifah sampai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat malam. Saat masuk ke kemah, tiba-tiba rasa hangat tadi hilang dan aku tiba-tiba menggigil. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan keberadaanku, dan setelah beliau sholat, beliau berdiri lalu menutup tubuhku dengan jubahnya. Lalu beliau pun melanjutkan sholatnya. Maka setelah itu saya pun tertidur. Hudzaifah bin Yaman ini karena merasakan menggigil dan mendapati ada jubah Nabi SAW, lalu ia berselimut dengan jubahnya tersebut. Maka Hudzaifah berkata, saya pun tidur sampai subuh. Lalu Nabi SAW membangunkanku, tapi aku tidak bangun. Maka Nabi SAW menendang badanku dan berkata, bangunlah wahai tukang tidur. Maka saat aku bangun, aku merasa sangat bahagia dan gembira. Karena sudah mulai terang dan dilihat semua pasukan musuh kosong. Kemah-kemah mereka habis, kendi-kendi mereka ditinggalkan, dan pasukan Ahzab kosong. Akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini adalah akhir dari kisah perang Khandaq. Meskipun setelahnya ada lagi penaklukan dari Bani Quraidah karena mereka telah berkhianat. Namun untuk kesempatan ini Ana sudahi dulu, dan untuk hikmah atau faedah yang bisa didapatkan, faedah yang bisa kita ambil dari perang Khandaq ini akan Ana sampaikan di reels Instagram Ana @petrolheadboys. Jadi antum semua jangan lupa follow IG Ana @petrolheadboys, dan silakan antum simak berbagai macam faedah yang ada di dalamnya, termasuk dari faedah dari perang Khandaq tersebut yang akan Ana buat sebentar lagi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.